من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita kepadanya. Di pagi hari ini ya sudah masuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ya. Ya, menghitung hari kita akan menyambut ya, Lebaran Idul Fitri ya. Ya, baju barunya sudah siap? Udah. Istri baru ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Lebaran bang istri anyar ya. Semoga ya kita datang di bulan Syawal nanti dengan semangat yang baru, semangat Ramadan yang menggebu-gebu ya, yang lebih ya bergelora ya. Kita menyambut ya kemenangan tentu ya harus didasari dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini harus tetap istiqamah ya, harus terus berkelanjutan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ya. Orang yang senantiasa istiqamah dalam beribadah maka di akhirat tidak akan merasa takut ya, tidak pula merasa bersedih ya. Semoga ya insyaallah kita di bulan Syawal nanti ya, dan mungkin ini pengajian terakhir bagus ya. Kita terakhir akan menyambut Idul Fitri ya. Jadi nanti walaupun Jumat depan belum Lebaran udah libur. Ya. Kecuali Pak Ocit masih mau ngaji nggak apa-apa, datanglah. Ya. Ke mall ini ya. Gabung saya. Hah? Ya, insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi di bulan Syawal ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan ya untuk kita terus menjalin silaturahim ya. Amin. Baik, kita mulai ini sambil nunggu. Sekarang surat Al-Baqarah, hafal bu ayatnya ya, ayat 260. Ya, Fadian ya. Udah hafal kan? Nah. Iya, hafal. Ya, sambil nunggu nih ya, ini si loading. Ya, ada kan bukunya Bu ya? Ya, dibuka. Juz 3 ini baru selembar berarti nih kita. Ya, kalau di buku paket itu ya baru 2 lembar berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا ulang lagi tadi Pak Harun. Wa'lam anna Allah azizun hakim. wa'lam anna Allah azizun hakim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terjemahkan. Wa'id dan ketika, wadhkur id dan ingatlah ketika qala Ibrahimu, ya kata siapa Ibrahim atau Ibrahim berkata, ya ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabb, ya. Ari ini dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Kalau aro yuri artinya memperlihatkan. Maka fi'il amrnya ari. Apa ari artinya? Perlihatkanlah ni padaku. Nah, ya. Yang doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah ya kepada kami yang hak, warzuqna tiba'ah, ya, dan limpahkan rizkilah kepada kami itu kami bisa mengikuti yang hak tadi, ya. Ari, perlihatkanlah ni kepadaku. Kaifa, bagaimana, tuhyi, engkau menghidupkan al-mauta, orang-orang yang
orang-orang yang mati. Mauta itu jamak dari mayit. Mayit itu orang yang mati, bangke ya. Mauta berarti orang-orang yang mati ya. Coba diulang. Wa'id. Dan ketika qala Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah aku atau kepadaku, kaifa, bagaimana, tuhyil mauta, engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Coba sama-sama yuk kita terjemahkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah aku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Qala, siapa? Allah berkata. Apakah? Wa dan lam? Tidak. Awalam dan, nah gitu ya terjemahnya, dannya dulu. Dan apakah tidak tu'min, kamu beriman? Apakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Gitu ya. Jadi Allah tanya, nih dialog Allah dengan Nabi Ibrahim. Qala, berkata, siapa? Ibrahim, gantian. Ya, jadi Ibrahim ya, tadi ditanya sama Allah, apakah kamu tidak beriman, tidak percaya? Nabi Ibrahim jawab, bala ya Allah. Bala apa bala? Ya, tentu, of course. Yeah, absolutely yes. Bahasa orang ya. Bala, ini bala ya. Jadi jawaban untuk meyakinkan tuh bala. Ya, for sure. Ya. Walakin dan tetapi ya, liyatma'inna, linya apa? Supaya, agar, yatma'anna, yatma'innu, ketemu li jadi yatma'inna, asalnya yatma'innu. Artinya apa? Tenang. Ya. Tenang. Agar tenang. Makanya tumakninah. Artinya apa tumakninah itu? Tenang. Nah, tegarang gusuh ya. Jadi tenang, salat itu khidmat ya, tumakninah. Barang kita membaca subhanallah ya, selama atau sejenak. Tenang itu sejenak ya, selama kita membaca subhanallah ya. Tumakninah, agar tenang. Qalbi, apa qalbi? Hatiku ya. Jadi supaya hatiku ini tenang ya. Berarti begitu cintanya kepada Allah ya, banyak pertanyaan ya. Cinta itu bergelora ya Bu ya. Nah, nggak tahu. Ibu ingat dulu lah, cintanya bergelora ya. Udah berlalu, udah lupa ya. Waduh ya. Tapi kalau cinta amat ya, terhadap Allah itu selalu hadir ya. Bagaimana menghadirkan cinta pada Allah, makanya timbul ya rasa keingintahuan ya, supaya hatiku ini tenang, kata Nabi Ibrahim ya. Coba diulang. Qala, berkata Ibrahim, bala ya, ya tentu, itu bala itu ya. Walakin dan tetapi, liyatma'inna qalbi, agar tenang qalbi, hatiku ya, supaya hatiku ini tenang. Qala, siapa? Nah, gantian Allah jawab nih. Ibrahim, kata Allah nih ya, fakhudh, maka ambillah, kamu ambillah, arba'atan, arba'ah, 4, minat thair, thair itu artinya burung ya, ambillah 4 minat thair dari burung,
4 macam burung, 4 jenis burung daripada burung ya. Ya, jadi diperintahkan untuk mengambil 4 ya burung. Burung japati, manuk nonde. Maka setelah ambil tuh 4 burung, kamu ambil fasurhunna, fasur, maka sur, cincanglah. Ya, dipotong kecil-kecil, cincang. Ya, fasurhunna. Jadi mencincang kemudian mencampurnya. Jadi cuma tidak cincang. Jadi ada burung merpati, burung gagak, burung merak, ya, burung-burung ya. Cincang diaduk. Ya. Fasurhunna, maka kamu cincang dan tadi campur ya, tusur. Jadi tidak hanya mencincang, ini burung merpati, nah, campur sama burung gagak. Nggak tahu tuh nanti palanya, bulunya, ya, dagingnya campur. Fasurhunna ilaik, ya kepadamu, ya. Summa, kemudian ij'al, jadikanlah, letakkanlah, maksudnya itu ya, ala kulli jabal, atas setiap gunung, ya. Minhunna, dari mereka, hunnanya itu kembali kepada burung tadi, 4 macam burung tadi ya. Juz'an, per bagian ya. Jadi setelah dicampur ya, masing-masing disimpan, diletakkan daging tadi, campuran tadi di 4 ya gunung yang berbeda ya. Tsumma, kemudian ud'uhunna, kamu panggillah mereka. Nah, ya. Jadi panggil burung itu, woi japati. Ya. Maka kata Allah, yatina, mereka, atau boleh tambahkan kata niscaya ya. Kamu panggil mereka ya, niscaya, nah, itu ya. Yatina, mereka datang padamu. Sa'yan, dengan segera. Ya, udah mati burungnya, mau dicincang masa hidup. Ya, ya. Jadi ini kisah Nabi Ibrahim, nanti kita bahas ya. Kemudian panggil mereka, niscaya mereka akan mendatangimu, sa'yan, dengan segera. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana ya. Itu kisah Nabi Ibrahim ya. Kita lanjut dulu kisah tentang infak ya. Masalu, apa masal? Perumpamaan ya, contoh. Alladzina, orang-orang yang yufiquna, mereka menafkahkan, mereka menginfakkan, mereka membelanjakan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini semangat untuk kita berbuat baik ya dengan bersedekah. Kama sali habbatin, seperti perumpamaan habbah. Habbah itu biji atau benih ya, maka benih-benih cinta, mahabbah ya, ya. Nah, benih-benih cinta ya. Habbah, benih, biji, itu asal katanya dari biji ya, benih. Bisa dibaca habatin gitu Ya. Habatin. Bisa, habatun, habatan, habatin bisa. Ya. Ya, seperti perumpamaan benih. Ya, apa benih? Artinya sama ya? Sama. Habatin. Habbah. Sama. Ya, seperti perumpamaan apa? Biji.
benih ya. Yang benih ini, biji ini anbatat ya, menumbuhkan ya. Biji satu benih bisa menumbuhkan. Apa ambatat artinya? Menumbuhkan. Dari kata nabata. Nabata itu tumbuh. Jadi bahasa Indonesia jadi nabati, tumbuhan. Ya, nabati itu bahasa Arab. Nah, ya kan? Nah, hewani, nabati. Ya, protein nabati dan hewani ya. Nabati itu tumbuh-tumbuhan bahasa Arab. Nabata yanbutu, tumbuh. Menumbuhkan, anbata yunbitu ya. Biji ini atau benih ini bisa anbatat. Apa anbatat? Menumbuhkan. Sab'a, 7 campur aduk ya. Pitu sanabil, 7 sanabil. Sanabil jamak dari sunbulah ya. Apa? Tangkai ya. Jadi bisa dikatakan pohon nggak? iya, pasti dari benih itu jadi pohon. Maksudnya dari pohon ini bisa bercabang, dahan itu ya. Ya, itu sunbulah, cabang. Ya, setiap cabai, setiap tangkai. Ya, itu kan batang. Nah ya, batangnya bercabang. Nah, itu sunbulah, cabang. Bisa artinya cabang ya. Menumbuhkan 7 cabang atau 7 tangkai. Jadi kalau nanam buah apa buah? Buah apa namanya? Mangga misalkan. Nah ya. Pohon dia batang, kemudian ya ada 7 dahan. 7 cabang, 7 tangkai ya. Dari satu bukan, dari satu benih, Pak. Benih dulu kan bahasanya benih ya. Dari satu benih bisa ya, dari satu benih menjadi pohon. Pohonnya bercabang dengan sab'a sanabil ya. Sanabil jamak dari tangkai atau dahan, bercabang ya, 7 cabang. Bisa diartikan cabang lah, enggak apa-apa ya. Ada batang, cabang, ranting, ya kan? Gitu pohon itu kan. Nah, baru tangkai. Ya, ini baru cabangnya saja nih Bu, Pak. Ya, belum nanti tadi ya. Nah, dari satu dahan saja bercabangnya banyak. Ya. Fi kulli sunbulah, di setiap tangkai ya, di setiap dahannya itu ya. Itu ada mi'atu habbah. Setiap tangkainya ada mi'atu habbah. 100 benih. Nah, ya, dari satu biji ya jadi 7 cabangnya, dahannya. Nah, setiap cabangnya, setiap tangkainya itu ada 100. Ini perumpamaan ya. Tapi kata Allah itu yang minimal ya. Hanya kata Allah wallahu, dan yudha'ifu, dia melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa yang dia jangan terpakainya itu. Ya Allah berkehendak lebih dari itu. Nah, itu ya. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui ya. Baik, sebelum kita bahas makna ayat, seperti biasa kita bahas kalimat ya. Wa ini apa? Huruf id, apa id? Isim ya, isim dzaraf, apa namanya? Zaman, ketika. Qala, apa qala? Fi'il apa? Fi'il madhi ya. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu ya. Ibrahimnya isim. Rabb, apa rabb? Isim ya.
Ya Rabb ya. Jadi kalau kalimat seperti ini ya Rabb ya. Ketika dirangkai dengan kata sambung ya, apa namanya, isim Rabbana ya. Aya Rabb ya. Ya-nya dibuang. Ari fi'il apa ari? Ari ini fi'il amr ya. Fi'il amr, kata perintah. Perintah di sini maksudnya memohon, permohonan. Ni-nya apa ni-nya? Ni-nya isim. Kaifa isim. Tuhyi fi'il mudhari. Al mauta isim ya. Qala fi'il. Fi'il apa tadi? Awalam. Huruf semuanya ya. Ada 3 ya. A, waw dan lam. Tu'minnya fi'il mudhari. Ciri fi'il mudharinya apa? Ada ta. Kemudian apalagi? Didahului lam. Jadi kalau ada lam itu pasti kalimat berikutnya fi'il mudhari. Lam yalid, lam yakun, ya, lam tu'min. Qala fi'il madhi sama ya. Bala ini apa? Bala ini huruf jawaban, jawab. Ya. Walakin liyatma'inna, li-nya apa? Yatma'inna fi'il apa? Dari. Apa cirinya? 1 ya, kedua masukkan huruf li, lam itu huruf lam, li ya. Itu namanya lam ta'lil. Ya, apa? Nah, ini kalau terjemahnya biasanya supaya atau agar ya. Nah, lam ta'lil. Dia masuk ke dalam fi'il mudhari. Dan fi'il mudharinya nanti huruf terakhirnya dibaca fathah. Asalnya yatma'innu, ketemu li jadi liyat ma'inna. Yaj'alu, ketemu li jadi liyaj'ala. Ya. Apalagi yaf'alu, ketemu li jadi liyaf'ala. Nah, gitu ya. Yarji'u, ketemu li jadi liyarji'a. Ya. Namanya lam apa namanya? Ta'lil. Ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya nih artinya supaya, agar, atau supaya ya. Liyaj'ala 'alaikum ya min haraj gitu ya. Ya li ya, ta'lil ya. Liyakuna, itu kan ada yakunu jadi liyakuna lahum aduwwan wa hazana ya. Lam ta'lil. Qalbi isim ya. Qala tadi sudah. Fa khudh, fa-nya huruf, khudhnya fi'il mudhari fi'il amr ya. Khudh tasrifnya khudh, 1 orang pada laki-laki. Kalau 2 orang kasih alif jadi khudha. Kalau banyak kasih wawu khudhu. Kalau perempuan kasih ya khudhi. 2 orang sama apa alif khudha. Kalau banyak kepada perempuan khudna. Nah, itu tasrifnya ya. Khudha, khudhu, khudhi, khudha, khudna. Ya bani Adam khudhu zinatakum. Ya. Arba'ah sim ya. Minat tayri fasur, sur fi'il amr ya. Fi'il amr. Sur, cincang. Sur, suro, suru, suri, suro, surna. Thumma ja'al. Ij'al fi'il apa? Sama ya. Fi'il amr. Jadi kalau kalimat seperti ini nih Bapak Ibu ya, perhatikan. Khud tadi fi'il apa? Khud. Fi'il amr. Sur fi'il apa? Fi'il amr. Ij'al. Perhatikan.
Di sini ada fa dipisah dengan fa, fakhud, ada fa lagi. Ya, fasur. Tapi di sini kalimat berikutnya summa. Summa apa artinya tadi? Ya. Maka huruf-huruf ini ada fa, ya, ada summa, ada wawu, ya, ada au, ya. Ini adalah huruf ataf namanya ya. Huruf apa? Ya, dia fungsinya apa sih? Kata sambung ya, konjungsi. Ya, saya pergi kemudian, gitu ya. Maksudnya apa? Menunjukkan kalimat ya yang sebelumnya itu saling keterkaitan atau ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Gitu ya. Ambillah 4 macam burung, kemudian kan gitu. Cincang. Kemudian, gitu ya. Nah, cuma bedanya kalau fa dengan summa sebetulnya fa ini bisa juga diartikan kemudian Bu. Fa ya, tidak hanya maka. Bisa juga artinya kemudian. Apa bedanya dengan summa? Bedanya apa dengan summa kemudiannya? Ya. Ya, kalau fa itu maknanya segera, cepat. Kalau fa, kalau summa kemudian itu lebih lama. Summa kalla saufata. Nah, kata Allah, kamu nanti akan tahu. Cuma tahunya tidak sekarang, nanti. Gitu ya. Jadi menunjukkan tingkatan waktu. Gitu ya. Fa dengan summa. Kalau fa itu waktunya lebih cepat, segera. Ya, misalkan jaa Zaidun fa'amrun. Zaid telah datang, fa'amrun, kemudian Amr datang. Ya, jaa Zaidun summa Amrun. Zaid telah datang, kemudian Amr. Bedanya apa? Bedanya ada di waktu ya. Kalau fa itu maknanya yang datang Zaid tidak lama kemudian diikuti dengan Amr misalkan. Nah, kalau yang summa, Zaid memang datang duluan, sekalipun dia diikuti Amr, tapi jeda waktunya lebih lama, ya. Makanya di sini fi'il amr semuanya nih, khudh, sur, ijal, gitu ya. Summa du'uhunna, ini sama juga, ud'u fi'il apa? Fi'il Nah, makanya dirangkai dengan kata sambung nih ya, namanya huruf ataf, kata sambung. Summa ada fa, ada summa, ada wa, ada au, ya. Kamu panggil mereka, yatina fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya, wa'lam, nah, sama nih kan? Nah, ada wawunya, dan ketahuilah. Nah, itu ya. Ini berhubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, ya. Baik ya, wa'lam annallahu azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim ini menyambung kisah sebelumnya. Ya, tadi yang saya sebutkan iman. Jadi Nabi Ibrahim pernah meminta sesuatu ya yang tidak ya pernah diminta oleh para nabi yang lain gitu ya. Di dalam ayat ini Nabi Ibrahim dikisahkan meminta Allah untuk memperlihatkan kepadanya cara menghidupkan yang mati ya. Sehingga Nabi Ibrahim ini kan ya disebut dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila ya, Khalilur Rahman, kekasih ya. Jadi begitu dekatnya disebut dengan mendapat gelar Khalilullah ya. Dan Nabi Ibrahim juga disebut dalam Al-Qur'an itu sebagai umat. Umat itu satu banyak ya. Tapi kata Allah, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan ya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang tunduk. Nah, kenapa disebut umat? Padahal Nabi Ibrahim satu. Begitu banyak teladan, gitu ya. Allah ingin menunjukkan begitu banyak teladan yang terdapat di dalam diri Nabi Ibrahim, gitu ya. Maka Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan umat. Ya, umat itu banyak. Ya, padahal Nabi Ibrahimnya satu. Inna Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin ya.
Nah, itu kelebihan yang diberikan pada Nabi Ibrahim, ya. Nah, tadi yang disebutkan, disinggung di awal, Nabi Ibrahim itu dalam proses pencarian Tuhan, Bapak Ibu, itu panjang sekali. Ya, kita tahu dulu ya, ketika Allah turunkan Nabi Adam, kemudian menyebar anak-anaknya. Ya, sebetulnya ketika diturunkan itu ya, mereka hanya menganut paham tauhid gitu ya. Walaupun anak Nabi Adam itu berbuat dosa besar dengan membunuh saudaranya ya, tapi tidak menjadikan mereka itu kafir gitu ya. Hanya lamanya berjalan waktu ya, dan begitu jauhnya masa gitu ya, perlahan orang-orang itu, manusia itu banyak yang mengikuti langkah setan untuk menjadikan ya Tuhan-Tuhan baru ya. Maka dibuatlah ya sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh ya para nabi terdahulu ya, buat berhala dan lain sebagainya, sehingga mereka tersesat dengan menyembah banyak berhala ya. Maka proses itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, nanti Nabi disebutkan dalam Al-Qur'an ya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu, falamma ya ra'al qamar, dia melihat bintang-bintang ya, ra'al kaukaba qala hadza rabbina, adalah Tuhanku, melihat bintang, melihat bulan, sampai melihat matahari. Dan itu proses ya pencarian Tuhan Nabi Ibrahim ya. Maka ketika Allah bimbing Nabi Ibrahim untuk mendapatkan Tuhan yang hakiki, yang benar ya, di saat itulah ya mulai banyak dia timbul pertanyaan-pertanyaan. Iman itu tadi, Pak. Ya. Iman itu, percaya itu tempatnya di mana sih? Di hati, ya. Jadi maka orang yang beriman itu selalu ada tanda tanya dalam hatinya, Pak. Gitu ya. Coba kita tentang Allah saja ya, tentang hari akhir, itu kan di benak kita itu selalu timbul berbagai macam pertanyaan. Allah, bagaimana Allah itu ada? Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Bagaimana cara membuktikan hari kiamat itu benar, akan pasti terjadi ya? Nah, itu memang bagian dari iman kita, hanya ya iman itu sendiri ya, nanti ya, keberadaan Allah itu kan bisa dibuktikan ya. Kenapa bisa dibuktikan ya? Makanya proses dakwah seseorang itu ya, ketika Nabi Muhammad ya, ketika dakwah kepada orang-orang kaum kafir Quraisy pun ya, beliau menekankan ya adanya Tuhan dulu ya, sebelum dikenalkan siapa Tuhan itu, siapa Tuhan sebenarnya gitu ya. Karena banyak orang di luar sana yang menganggap Tuhan itu tidak ada, nah, ya kan? Apa buktinya Tuhan itu ada? Hah? Iya, dengan adanya ciptaan, gitu ya. Akal kita akan membimbing kita, ya, mustahil sesuatu itu ada, ya, tanpa adanya pencipta, kan gitu ya. Nah, maka nanti itu dibimbing ya. Sehingga dalam Islam itu nanti proses pengenalan Tuhan itu dikenalkan sosok ya Tuhan dulu. Ya. Makanya ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi itu kalimatnya Tuhan, bukan Allah. Bukan Iqra bismillah ya alladzi khalaq, tidak. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Jadi bukan Iqra bismillahilladzi khalaq gitu ya. Jadi dikenalkan sosok Tuhan, bahwa ada Tuhan, ada yang menciptakan gitu ya, adanya pencipta ya, itu tentu adanya menciptakan. Cuma nanti dibatasi. Artinya ketika akal kita bertanya-tanya seperti itu ya, maka berhentilah bertanya tentang nanti siapa pencipta Allah. Jadi itu kan nanti, kalau itu nanti sudah masuk ranahnya setan yang membisiki gitu ya.
Maka Nabi Ibrahim pun sama. Iman itu ya selalu timbul pertanyaan dalam hati, ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan yang mati. Allah tanya, kamu tidak percaya Ibrahim? Kamu tidak beriman? Bukan ya Allah, tentu saya beriman. Ya. Nah, kalimatnya walakil liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya hatiku ini tenang. Ini ayat sebelumnya kan sudah ya, tentang Nabi Uzair, kemudian tentang Nabi Ibrahim juga yang berdebat tentang dengan Namrud tentang Allah ya. Ya. Maka ya Allah perintahkan ya, ini makanya Nabi Ibrahim ini satu-satunya nabi yang pernah memohon demikian kepada Allah gitu ya, agar diperlihatkan bagaimana ya cara Allah menghidupkan yang sudah mati ya. Nah, kalau kamu ambil 4 macam burung ya pokoknya 4 macam ya, burung pati, gagak, burung apa namanya, merak atau burung apa ya. Nah, kamu cincang burung-burung itu dan kamu aduk uak-uak. Cincang di uak-uak ya, sudah di uak-uak. Nah, bagi 4 ya, simpan di tempat ya, di masing-masing penjuru gunung ya. Nah, 4 bagian tadi gitu ya, perbagian dari campuran seluruh burung ya. Nah, kamu lihat itu ya. Nah, kemudian ya burung-burung ini akan mendatangi dengan segera. Dan begitulah cara Allah menghidupkan yang sudah mati ya. Tidak ada satu bulu pun yang tercampur antara burung gagak dengan burung merpati misal. Ya. Jadi burung merak itu nggak ketukar sama burung gagak. Coba kalau burung merak ketukar buluna ya, dengan burung gagak, burung japati misalkan ya. Tapi tidak. Nah begitulah ya, mudah untuk Allah menghidupkan yang mati ya. Jadi iman itu tadi ya menimbulkan gejolak dalam hati ya. Orang yang cinta itu ketika Nabi Ibrahim betul-betul cinta kepada Allah, hatinya bergelora ya. Jadi bergelora, semangat untuk bisa beribadah. Makanya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Ya, maka kalau sudah mantap, yakin betul, itu iman yang ya luar biasa ya. Yang tidak butuh nanya lagi, nggak ada pertanyaan lagi, yakinlah Allah seperti itu, maha mampu ya. Cuma nanti kan dalam perjalanan orang itu, setan itu banyak sering membisiki ya. Maka ketika setan membisiki, siapa pencipta Allah? Nah gitu ya, Allah mau menciptakan. Nah, berarti siapa pencipta Allah? Maka kata Nabi, berhenti sampai situ ya. Jadi tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang penciptaan ya, jangan berpikir tentang yang menciptakan ya. Artinya ya itu ketika ada di ranah itu, maka itulah setan sudah membisiki gitu ya. Kalau Allah menciptakan alam raya ini, siapa penciptanya? Setan. Ya. Maka di saat itu kita jangan lanjutkan, itu sudah masukkan bisikan setan. Makanya orang-orang yang ateis itu pasti di situ nantinya ya. Kemudian perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Nah, ini seperti perumpamaan yang terakhir ya. Perumpamaan benih atau biji, dari satu biji ini bisa tumbuh menjadi satu pohon. Nah, setiap pohonnya ini ada 7 tangkai, 7 cabang, 7 dahan. Nah, ya. Ini hanya perumpamaan, Bu. Perumpamaan yang bisa menggambarkan sedikit daripada keutamaan daripada berinfak fisabilillah ya. Dan setiap pohon, setiap tangkainya itu ya itu bisa ya menumbuhkan 100 benih. Berarti 1 kali 700. Kan 7 tangkai ya, berarti ada 7. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapa yang Allah. Ya. Lebih dari itu Allah Maha mampu. Ya, kalau dihitung minimal nih Bu. Ya, minimal 1 infak 1000 jadi
Berapa? Kali 1000 kali 100 berapa, Bu? Hah? Kalau infaknya 1000, kalau kayak pakai hitungan ini nih, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ya, kata Nabi ada 3 hal yang aku bersumpah dengan 3 hal ini, ya. Apa? Harta yang disodakohkan maka tidak akan berkurang, ya. Harta yang disodakohkan tidak akan sedikit pun berkurang, ya. Kemudian tidaklah orang yang memaafkan, ya, melainkan Allah, ya, tinggikan, ya, Allah muliakan. Jadi orang yang penuh pemaaf, nanti bulan Ramadan ini ya, kita lebaran saling memaafkan. Pernah ada orang yang pernah menyakiti kita, ya, itu ketika kita memaafkan orang itu, ya, bukan kita semakin hina, semakin rendah, tapi ya melainkan Allah ya tambahkan kemuliaan kepadanya, gitu ya. Nah, jadi yang terakhir, orang yang tawadhu merendahkan dirinya kepada Allah, Allah tinggikan derajatnya. Jadi ya, ini yang 3 hal ini Nabi bersumpah bahwa harta yang diinfakkan sekalipun itu tidak sedikit pun tidak akan berkurang, ya. Jadi matematika sedekah ini ya nggak kepake nih kalau kayak rumus matematika. Kalau 2 kurangi 1 sama dengan 1 kalau matematika dunia, ya. Kalau matematika akhirat 2 kurangi 1 10. Nah, kalau ini nih 100. 10 1 Nah, 100. berapa berarti? 1000. 2 kurangi 1. Nah, ya. Berarti kalau ini satunya saja, ya, kali, ya, ambatat sama 700 satunya, gitu ya. Oh ya, 7. Nah, itu baru 1. Belum lagi ya, yang banyak. Tapi ya sebetulnya tidak fokus ke yang contoh. Kenapa? Ada kalimat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman. Nah, bisa ya mendapatkan lebih dari yang Allah umpamakan karena Allah Maha berkehendak. Termasuk melipat gandakan tadi, ya. Jadi momen Ramadan ini silahkan yang mau berinfak berbanyak, ya. Jadi manfaat sedekah ini luar biasa, ya. Insyaallah nih, ya, kegiatan-kegiatan di mushola ini cukup aktif, ya. Nah, maka berinfaklah, ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Ya, orang yang berinfak di malam hari, di siang hari, ya, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, jadi silahkan mau infaknya malam, siang, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, ya, itu cara sedekahnya Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali itu, Pak, Bu, ya, punya harta 100.000, misal bagi 4, 25 di malam hari, 25 lagi di siang hari. 25 lakukan dengan sembunyi-sembunyi, sisanya lagi dilakukan dengan terang. Nah, itu cara infaknya Sayyidina Ali. Ya, praktek Al-Quran. Ya, terserah. Ya, jadi dari harta itu dibagi 4, gitu ya. Siang hari, malam hari, terang-terang dan sembunyi. Ya, terang-terangan tulis tuh di situ. Ya, Ibu Harun 100.000. Ya, bisa bihis 1 juta misalkan. Nggak saling gede-gedenya. Apa jadinya? Ya, karena tadi wallahu yudha'ifu liman. Ingat, Allah melipat gandakan pahala sedekah itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Ya, karena Allah Maha luas lagi Maha mengetahui, ya. Maha mengetahui ketika sedekahnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maha mengetahui tentang hati seseorang ketika sedekah itu dilakukan dengan terang-terangan. Jangan takut. Sebagai syiar,
Kalau terang-terangan itu ya niatkan sebagai syiar, jangan niatkan sebagai pamer. Cuma kalau ada orang yang infaknya terang-terangan, jangan dicap ria. Ria itu perkara hati. Kalau kita mencap orang ria itu berarti kita punya penyakit hati. Ya pada baik. Ya, orang yang sedekahnya niatnya ria, pamer, ya sama buruknya. Orang yang mencap orang lain pamer juga sama buruknya. Ya sudah, itu perkara hati ibadah itu ya. Ya udah, nggak ada yang tahu isi hati seseorang ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaallah mungkin ya nanti walau Sebelum di akhirnya barangkali Pak Ustaz, gini. secara pribadi maupun secara kelompok masyarakat di Masjid Al-Muhtadin, apabila kami selama ini ada hilaf dan salah, Iya, iya. yang keduanya barangkali kehadiran Pak Ustaz ini menurut saya di Masjid Al-Mujahidin ini, Muhajirin. hadirin ini membawa hikmah yang cukup banyak. Secara pribadi, walaupun saya terbatasan di dalam pengetahuan tentang keagamaan, tapi titik terang mulai terungkap. Oh begini. Semula yang diajarkan barusan oleh Pak Ustadz itu saya anggap itu ada dialog Allah dengan Nabi Ibrahim tentang permisalan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya adalah keimanan. Jadi iman itu kata Pak Ustadz itu adalah yang paling pokok sebelum ada hal-hal yang lain. Iya. Itu barangkali saya punya titik terang di pagi hari ini. Sebetulnya hanya iman saja. Kita percaya adanya Allah, kita percaya adanya qada, nasib kita dan sebagainya ditentukan oleh Allah. Seandainya kami atau kita ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak, sebetulnya itu yang tidak bersyukur barangkali. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan ya, bisikan colana kalewihan ya. Ibu ya. Ibu ya. Ini ya, pocin ya, mesti sering lalagaan wae ya. Mesti kasinggung pocin. Alhamdulillah pocin mah bager tara kasinggung. Ya intinya mohon dimaafkan ya dan diikhlaskan ya apa yang ya saling ya, semoga apa yang saya sampaikan yang saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat ya insyaallah ya. Dan tentunya tadi ya karena momennya sudah mau lebaran ya, artinya saling memaafkan satu sama lain, tidak hanya saya atau kepada yang lainnya, sesama ya kita sebagai anak-anak Adam ya. Ulah anak-anak Adam, anak-anak koci dibayar ribut baik kan gitu. Ya saling memaafkan, insyaallah dengan memaafkan Allah tambahkan kemuliaan untuk kita semuanya ya. Ma'azadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, kata Nabi ya. Tidaklah yang Allah tambahkan kepada seorang hamba yang penuh pemaaf melainkan Allah tambahkan kemuliaan kepadanya. Jadi jangan ragu untuk bisa memaafkan orang lain ya, dan memaafkan tentunya diri sendiri ya, untuk bisa merelakan apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuk kita semuanya ya. Ini tuh ya Bu Ibu ya. Ya jadi diampura Bu. Alhamdulillah. Sama-sama lah ya. Nanti sore ketemu masih sekali sore ya. Insyaallah ya, buka bersama Pak. Ya insyaallah sore ya kalau yang mau ikut ngaji tahsin sambil buka bersama, ikut ngaji lagi. Minggu depan sudah libur Pak Dian ya. Pak Diannya udah nggak ada, nanti udah nggak ada yang nyuting lagi soalnya ngaji. Mudik. Pak Dian udah mudik ke Bandung ya. Iya saya kayak pendak ya Deddy Mulyadi-nya. Baik Ibu-ibu ya. Mungkin sekian dari saya ya. Ya intinya saling memaafkan insyaallah ya. Kita saling tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr ya, tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah
Nah, ya, saling berwasiat dengan tadi penuh kasih sayang gitu ya, insyaallah. Bahwa kita menjadi hamba-hambanya Allah dan umat Rasulullah yang mendapatkan maghfirah Allah khusus di bulan suci Ramadan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa bikum ajma'in. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.